Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang ibu harus memilih antara cinta dan janji yang belum ditepati? Siska, seorang wanita 35 tahun asal Bandung, ditinggal pergi suaminya dan harus membesarkan anaknya sendirian. Saat hidup semakin sulit, ia mendapat tawaran kerja ke Dubai sebagai pembantu rumah tangga. Tanpa banyak pilihan, ia menitipkan anaknya ke sang ibu dan berangkat mencari penghidupan yang lebih layak. Namun sesampainya di sana, Siska harus bekerja di rumah besar milik 4 pria asing. Ia menjalani hari-hari penuh tekanan, menjaga batas, dan menyimpan rindunya sendiri. Tapi ketika salah satu dari pria itu jatuh cinta padanya dan mengajukan lamaran, Siska justru membuat keputusan yang mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Dan mengapa Siska menolak kenyamanan yang sudah ada di depan matanya? Simak kisah perjuangan Siska, ibu tunggal yang memilih pulang bukan untuk hidup mewah, tapi untuk menepati satu janji, kembali untuk anaknya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Langit Bandung pagi itu tampak labu, seolah ikut merasakan beratnya hati Siska. Ia duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit, memeluk tubuhnya sendiri yang mulai digerus dinginnya angin. Di dalam rumah, Naya, putrinya yang baru berusia 8 tahun, masih tertidur, memeluk boneka lusuh pemberian ayahnya yang kini entah di mana. Sejak ditinggal pergi oleh sang suami 2 tahun lalu, Siska tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Malamnya penuh gelisah, siangnya penuh kerja keras. Ia tak tahu kemana pria itu pergi. Tak ada pesan, tak ada uang, tak ada penjelasan, hanya kepergian yang menyisakan luka dalam. Setiap hari, Siska harus menjadi segalanya. Ia adalah ibu yang menyuapi dan menyisir rambut putrinya, sekaligus menjadi ayah yang menahan tangis saat tidak mampu membelikan mainan sederhana. Ia bekerja serabutan, dari membersihkan rumah orang, mencuci pakaian tetangga, hingga kadang membantu di warung makan hanya demi sesuap nasi. Gajinya tak tentu, kadang hanya cukup untuk makan hari itu saja. Di dompetnya, tersisa lembaran ribuan yang sudah mulai robek, sementara di pikirannya, tagihan listrik dan sewa rumah terus menghantui. Tapi setiap kali ia melihat senyum Naya yang polos, semua rasa lelah dan putus asa itu seperti dipaksa pergi, walau hanya sebentar. Di antara hiruk-pikuk kota Bandung, Siska hidup dalam sunyi yang tak banyak orang tahu. Ia terbiasa menahan tangis di dapur agar anaknya tak mendengar. Pernah suatu malam, saat nasi habis dan hanya ada sisa kerupuk, ia pura-pura kenyang agar Naya bisa makan lebih dulu. Saat listrik mati karena tak sanggup membayar token, ia menenangkan putrinya dengan cerita-cerita dongeng buatan, sambil menahan air mata yang jatuh dalam gelap. Ia tahu anaknya butuh lebih dari sekadar kasih sayang. Naya butuh masa depan. Dan Siska mulai merasa bahwa cinta saja tak akan cukup untuk menghidupi anaknya. Beberapa kali ia melamar pekerjaan tetap, tapi ditolak karena ijazah hanya sampai SMA. Kadang ia merasa tak adil. Kenapa perempuan sekuat dirinya justru tak diberi kesempatan lebih? Dunia terasa begitu berat di pundaknya, dan ia lelah menjadi kuat terus-menerus. Tapi ia tahu, ia tak bisa menyerah. Ia tak punya pilihan lain. Ia adalah satu-satunya benteng terakhir bagi anak kecil yang selalu memeluknya saat tidur, dan berkata, "Mama jangan sedih ya, aku sayang Mama." Setiap pagi, saat ia mengantar Naya ke sekolah, Siska menatap gerbang SD itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin Naya sekolah tinggi, kuliah, punya masa depan cerah, bebas dari hidup keras seperti ibunya. Tapi bagaimana caranya? Jika untuk membeli sepatu baru saja harus menunggu upah yang tak pasti? Dalam diam, Siska berdoa pada Tuhan agar diberi satu jalan keluar. Sebuah harapan, meski kecil, agar hidup mereka bisa berubah. Dan dalam keheningan itulah, Siska mulai menyadari, mungkin ia harus pergi, sejauh mungkin dari kota ini. Demi anaknya, demi masa depan. Malam itu, saat Naya telah terlelap di pelukannya,
Siska menatap langit-langit kamar yang retak, dan untuk pertama kalinya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku lelah, tapi aku tidak akan kalah." Ia tahu besok akan tetap bangun pagi dan kembali mencari pekerjaan seadanya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa yang mulai tumbuh. Rasa untuk melangkah lebih jauh, menjemput nasib baru. Ia hanya belum tahu kemana. Tapi ia tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Sesuatu harus berubah. Dan perubahan itu akan segera datang. Beberapa hari setelah malam panjang itu, hidup Siska masih berjalan seperti biasa, penuh perjuangan dan penghematan. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam cara ia menatap hari. Ia mulai membuka diri untuk kemungkinan baru, bahkan jika itu berarti meninggalkan tanah yang selama ini ia pijak. Dan harapan itu datang, bukan dalam bentuk mimpi, melainkan bisikan kecil dari tetangganya, Bu Rina, seorang janda tua yang juga pernah bekerja di luar negeri. "Siska, ada lowongan ke Dubai. Jadi pembantu rumah tangga. Gajinya besar, bisa buat modal usaha kalau pulang nanti," ucapnya lirih, seolah tahu luka yang dipendam Siska selama ini. Siska hanya terdiam, menatap ujung sandal jepitnya yang mulai aus. Dubai, nama itu terasa asing, tapi juga menggoda. Hatinya bergetar, antara takut dan penasaran. Bagaimana mungkin ia pergi sejauh itu, meninggalkan Naya yang masih kecil? Tapi di sisi lain, bayangan tentang bisa menyekolahkan Naya sampai kuliah, bisa membeli rumah sendiri, bahkan punya usaha, mulai menghantui pikirannya. Ia tahu kesempatan seperti ini tak datang dua kali. Namun, harga dari keputusan itu adalah perpisahan. Malam harinya, ia memeluk Naya lebih lama dari biasanya. Menatap wajah mungil itu, yang tidur dengan damai tanpa tahu badai apa yang tengah bergemuruh dalam hati ibunya. "Ma, kenapa matanya merah?" tanya Naya keesokan paginya. Siska tersenyum, menggenggam tangan kecil itu. "Karena Mama habis mimpi tentang masa depan yang lebih baik," jawabnya pelan. Ia tak sanggup berkata jujur, belum sekarang. Tapi di dalam hati, ia sudah mulai menyiapkan diri untuk kehilangan sementara, demi harapan jangka panjang. Hari-hari berikutnya, Siska sibuk mengurus dokumen, KTP, paspor, surat kesehatan, hingga pelatihan dari penyalur tenaga kerja. Semuanya ia lalui dengan kepala tegak, walau hatinya berat. Setiap malam, ia tulis daftar kebutuhan Naya, biaya sekolah, sepatu baru, tabungan kuliah, dan uang jajan. Ia ingin ketika pulang nanti, Naya tak perlu lagi tahu rasanya lapar diam-diam, atau pura-pura tidur saat lampu padam karena tak ada listrik. Siska mencatat semuanya dengan rapi, menjadikannya alasan untuk bertahan di negeri asing nanti. Ia menanamkan harapan itu dalam-dalam, agar tak mudah runtuh ketika kenyataan menghantam. Hari keberangkatan pun tiba. Naya menangis saat tahu ibunya akan pergi jauh. "Mama janji pulang, ya? Jangan lama-lama," kata anak itu dengan suara yang pecah. Siska hanya bisa mengangguk, lalu memeluk putrinya seerat mungkin, mencoba menyerap aroma rambut Naya untuk dibawa dalam hatinya. Ia titipkan Naya ke ibunya, sang nenek, dengan sejuta harap dan segunung rasa bersalah. "Bu, jaga Naya. Anggap saja saya mati untuk beberapa waktu. Tapi janji, saya akan hidup kembali dengan kehidupan yang lebih layak," ucapnya lirih. Dan dengan mata yang masih basah, Siska melangkah pergi, menuju bandara, menuju Dubai, menuju takdir yang belum tahu akan seperti apa. Di dalam pesawat, jantung Siska berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia menatap awan di luar jendela, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Tak ada yang ia kenal, tak ada tempat yang bisa ia jadikan pelarian jika kelak semuanya tak sesuai harapan. Tapi ia punya satu hal yang tak pernah padam, cinta untuk anaknya. Dan cinta itu kini menjadi kompas yang menuntunnya menuju negeri pasir, sebuah tempat asing, penuh ketidakpastian, tapi juga penuh kemungkinan.
Siska memejamkan mata, menggenggam erat tas kecilnya, dan berbisik pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan pulang membawa kemenangan. Siska tiba di Dubai saat mentari menggantung terik di langit gurun. Panasnya tak hanya membakar kulit, tapi juga membuat napasnya tercekat, seolah dunia baru ini akan menelannya bulat-bulat. Di bandara, ia dijemput oleh perwakilan penyalur, lalu diantar menuju rumah majikan yang menjadi tempat barunya bekerja. Ketika mobil berhenti di depan rumah mewah bertingkat 3, jantung Siska berdetak tak menentu. Rumah itu besar, modern, dan tampak seperti istana dari luar. Namun saat pintu dibuka, yang menyambutnya adalah pemandangan yang membuat langkahnya goyah. Di dalam rumah itu, tak ada satupun wanita. Hanya 4 pria, dengan tatapan asing yang mengamati dirinya dari ujung kaki hingga kepala. Hari pertamanya bekerja dipenuhi rasa canggung dan gugup. Keempat pria itu berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang serius dan dingin, ada yang santai tapi sembrono, ada yang pemarah, dan satu lagi terlalu ramah hingga membuat Siska tak nyaman. Mereka bukan orang jahat, tapi jelas bukan juga tempat yang aman bagi perempuan yang baru menginjakan kaki di tanah asing. Siska membersihkan kamar, mencuci pakaian, memasak makanan yang mereka sukai, dan menata ruangan yang tak pernah benar-benar rapi. Ia bekerja dari pagi hingga malam, bahkan saat tubuhnya sudah hampir roboh. Tak ada waktu untuk istirahat panjang, apalagi menangis. Tapi di balik semua itu, ia tetap menggenggam satu harapan, gaji di akhir bulan yang bisa membawa senyum kembali ke wajah Naya. Minggu-minggu pertama adalah neraka kecil yang harus ia telan perlahan. Salah satu pria kerap menyuruhnya ulangi pekerjaan hanya karena sedikit debu. Yang lain kadang sengaja berisik saat ia sedang sholat, seolah ingin menguji kesabarannya. Kadang mereka bersikap acuh, kadang terlalu dekat, membuat Siska selalu siaga dan menjaga jarak. Ia tidur di kamar sempit di sudut dapur, tanpa jendela, tanpa ventilasi yang layak. Tapi setiap malam, ia tetap mencium foto Naya yang selalu ia bawa di dalam dompet. Ia percaya, segala derita ini akan ada ujungnya. Yang menguatkan Siska hanyalah suara dalam hatinya, yang terus berbisik, "Bertahanlah." Ia mengatur ritme pekerjaannya, belajar memahami keempat pria itu satu persatu. Ia mulai tahu siapa yang suka teh pahit, siapa yang alergi udang, dan siapa yang diam-diam memperhatikan caranya tersenyum. Namun di balik kerja keras itu, pikirannya kerap dihantui pertanyaan, berapa lama aku bisa bertahan di rumah ini? Karena meski uang mengalir, batin terus tergerus, dan kerinduan pada anak yang ditinggalkan tak pernah berhenti menikam. Tapi semua berubah saat akhir bulan tiba. Saat upah pertamanya dikirim ke rekening, dan Siska melihat angka yang membuatnya menahan napas. 75 juta rupiah. Lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tangannya gemetar saat menghitungnya ulang, seolah takut itu hanya mimpi. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa pengorbanannya tidak sia-sia. Di malam itu, ia membeli paket internet, menghubungi ibunya, dan melihat wajah Naya lewat video call. "Mama beli sepatu baru, ya?" tanya Naya riang. Dan Siska hanya bisa menahan tangis, sambil mengangguk penuh haru. Namun meski dompetnya mulai tebal, hati Siska tak serta-merta ringan. Ia mulai sadar bahwa uang memang bisa membeli keamanan, tapi tidak ketenangan. Rumah itu tetap terasa asing, dan keempat pria itu semakin hari semakin menunjukkan perhatian yang membuatnya bingung. Ada tatapan yang berubah, senyum yang mulai berani muncul, dan percakapan yang makin sering menggoda. Siska tahu, ada badai yang akan datang, bukan dalam bentuk amarah, tapi dalam bentuk rasa. Dan rasa itu bisa jadi jauh lebih rumit untuk dihadapi daripada semua debu dan cucian kotor yang ia bersihkan setiap hari. Waktu berjalan pelan namun pasti, dan tanpa disadari, Siska telah 6 bulan bekerja di rumah itu. Ia sudah hafal setiap sudut ruangan, setiap suara langkah,
Bahkan setiap perubahan nada bicara dari keempat pria yang ia layani, yang awalnya terasa asing, kini menjadi rutinitas. Namun justru di balik kebiasaan itu, mulai tumbuh sesuatu yang tak bisa Siska kendalikan, perhatian. Satu demi satu dari keempat pria itu mulai menunjukkan ketertarikan yang tidak lagi tersamar. Tatapan mereka berubah. Nada bicara menjadi lebih lembut. Bahkan satu di antaranya mulai memberikan hadiah-hadiah kecil tanpa alasan. Awalnya Siska mencoba bersikap biasa. Ia membatasi diri, bersikap sopan, dan tetap menjalankan tugas tanpa celah. Tapi perhatian yang datang bertubi-tubi mulai menggerus dinding pertahanannya. Ia tak pernah merasa dicintai lagi sejak suaminya meninggalkannya. Tak ada yang memandangnya sebagai perempuan, hanya sebagai ibu, sebagai pekerja. Tapi kini, ia kembali merasakan sesuatu yang hangat menyelinap di hatinya. Ia takut, bukan takut dicintai, tapi takut terlena dan melupakan alasan mengapa ia berada di negeri asing itu. Ia datang bukan untuk mencari cinta. Ia datang demi anaknya. Suatu malam, saat semua pekerjaan selesai dan rumah mulai sunyi, salah satu dari pria itu, Faris, lelaki yang paling tenang dan misterius, mengajaknya bicara. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ditemani suara pendingin udara dan denting gelas teh. "Siska," katanya pelan, "kamu bukan seperti pembantu lainnya. Kamu istimewa." Siska menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Faris melanjutkan, "Aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai istri." Kalimat itu mengguncang jantung Siska. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Ia tak pernah menyangka tawaran itu akan datang. Sepanjang malam, Siska tak bisa tidur. Ia memeluk bantal, menatap langit-langit kamar sempitnya, dan membayangkan berbagai kemungkinan. Ia bisa saja hidup nyaman, tak lagi membersihkan lantai atau mencuci baju orang lain. Bisa saja ia tinggal di rumah mewah, menjadi istri dari pria kaya yang mencintainya. Tapi, bagaimana dengan Naya? Bagaimana dengan janji yang ia bisikan setiap malam saat pergi meninggalkan anaknya? Ia datang ke Dubai untuk memperbaiki hidup, bukan untuk membangun hidup baru yang meninggalkan masa lalu. Ia bukan perempuan yang bisa berpaling dari cinta pertamanya, cinta kepada anaknya sendiri. Pagi harinya, saat Faris menatapnya dengan harapan, Siska menjawab dengan senyuman lembut, namun tegas. "Terima kasih, tapi hatiku sudah penuh oleh seseorang yang menungguku di rumah," ujarnya. "Aku bukan menolakmu karena kau tak baik, tapi karena aku sudah berjanji untuk pulang, untuk kembali sebagai ibu yang utuh." Faris terdiam, matanya menunjukkan kekecewaan, namun ia mengangguk pelan. "Kau wanita yang luar biasa, Siska," katanya lirih. Dan saat itu, Siska tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Keputusan yang menyakitkan, tapi bermartabat. Dalam hati, Siska menangis. Tapi bukan karena kehilangan cinta dari pria asing. Ia menangis karena telah memenangkan cinta sejati yang tak tergantikan. Cinta seorang ibu pada anaknya. Ia tahu jalan pulangnya masih panjang. Tapi kini ia punya tujuan yang lebih terang dari sebelumnya. Ia bukan lagi hanya seorang pembantu rumah tangga. Ia adalah perempuan yang menolak kenyamanan demi komitmen, yang menolak keinginan demi janji. Dan dari dalam lubuk hatinya, ia berbisik, "Tunggu Mama, Naya, Mama akan pulang. Tidak sebagai korban, tapi sebagai pemenang." Pagi itu, matahari di Bandara Soekarno-Hatta bersinar cerah, seakan menyambut kepulangan seorang pejuang yang telah menaklukkan medan terjauh. Siska melangkah keluar dari pintu kedatangan dengan koper usang di tangan dan tas selempang berisi semua hasil kerja kerasnya. Di dalamnya, tersimpan rapi lembar demi lembar bukti kerja, uang, tabungan, dan surat-surat izin usaha kecil yang sudah ia siapkan dari Dubai. Tapi lebih dari semua itu, ada satu hal yang membuat langkahnya terasa ringan. Ia pulang membawa harga diri. Bukan sebagai pembantu,
bukan sebagai pelarian dari kemiskinan, tapi sebagai ibu yang menepati janjinya. Di luar terminal, matanya langsung menangkap sosok kecil yang berdiri bersama seorang wanita tua, ibunya, yang menggenggam tangan mungil itu erat-erat. Naya. Wajah itu tak berubah, hanya lebih tinggi sedikit, rambutnya lebih panjang, dan matanya tetap mata anak yang selalu ia rindukan. Detik itu juga, seluruh dinding pertahanan Siska runtuh. Ia berlari, dan Naya pun berlari kecil menyambutnya, meneriakkan kata yang telah ia simpan dalam rindu berbulan-bulan. Mama ah. Mereka berpelukan lama, di tengah keramaian orang yang lalu lalang, seolah dunia mengecil hanya untuk mereka berdua. Tangis pun pecah, tanpa bisa ditahan. Mama pulang beneran? Nggak bohong? Tanya Naya dengan suara tercekat. Siska mengangguk sambil membelai rambut putrinya. Mama janji, ini terakhir Mama pergi sejauh itu. Sekarang kita mulai semuanya dari awal, tapi bersama. Sang nenek ikut meneteskan air mata, menggenggam lengan putrinya erat-erat. Kau anak yang kuat, Siska. Sekarang waktunya kau hidup, bukan hanya bertahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siska merasa lengkap. Ia tak lagi sendiri. Ia kembali sebagai cahaya, bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, di sebuah sudut Bandung yang sederhana, berdirilah warung kecil milik Siska. Warung Naya, makanan rumah untuk ibu dan anak. Modalnya ia kumpulkan dari 6 bulan kerja keras. Tapi isinya dibangun dengan kasih sayang yang tak ternilai. Ia menjual nasi goreng, sayur asem, hingga sambal buatan sendiri yang menjadi favorit warga sekitar. Tak jarang Naya ikut membantu, menyapa pelanggan dengan senyum polosnya. Pelanggan datang dan pergi, tapi warung itu tak pernah sepi. Bukan karena rasa makanannya semata, tapi karena di dalamnya ada cerita tentang perjuangan, kehilangan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Hidup memang belum sepenuhnya mudah. Tapi kini, setiap pagi Siska bisa melihat matahari dari jendela rumahnya sendiri, bukan dari kamar pengap di sudut dapur negeri asing. Ia bisa mencium kening Naya sebelum berangkat sekolah, menemaninya belajar, dan mendengar tawa yang tak lagi tertunda oleh jarak. Kadang Faris masih mengirim kabar, sekadar menanyakan kabar dan mendoakan kebaikan. Siska membalas dengan sopan, tapi hatinya tak pernah lagi goyah. Ia tahu di mana tempatnya sekarang, di sisi anaknya. Tempat di mana ia paling dibutuhkan, paling dicintai, dan paling hidup. Malam terakhir di bab ini ditutup dengan pemandangan sederhana. Siska duduk di teras rumah, meminum teh hangat sambil memandang bintang. Di dalam, Naya tertidur dengan buku pelajaran di dada. Siska tersenyum, lalu memejamkan mata. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku pernah hancur, pernah hilang, tapi aku tak pernah menyerah. Dan hari ini, aku pulang, bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai cahaya, untuk anakku, untuk hidupku." Dan malam itu, Bandung terasa lebih hangat dari biasanya.